Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk anak-anakku semua, peserta didik ya. Untuk kali ini ya, kita akan melanjutkan belajar pemrograman, yaitu bahasan kita adalah struktur dasar bahasa C ya. Setelah kemarin kita sudah mencoba untuk memprogram menggunakan CPP Droid, kali ini kita akan belajar membahas tentang struktur dasar bahasa C ya. Ini penting ya, karena kita harus tahu dasarnya sebelum berkembang yang lebih kompleks. Kita harus tahu dasarnya. Oke, sebelumnya saya akan menyampaikan pengenalan sedikit ya, simpel saja. Ya, untuk bukunya silahkan dibaca. Untuk bab 1 itu pengenalan dengan bahasa C ya. Ini sejarahnya bisa dibaca dulu ya. Intinya bahasa C itu pengembangan dari bahasa BCPL ya, yang dikembangkan oleh Martin Richard pada tahun 1967. Kemudian kenapa bahasa C ini banyak digunakan ya, untuk programmer ya. Kelebihan bahasa C yaitu bahasa C tersedia hampir di semua jenis komputer. Kemudian kode bahasa C sifatnya adalah portable dan fleksibel untuk semua jenis komputer. Yang ketiga, bahasa C hanya menyediakan sedikit kata-kata kunci, hanya terdapat 32 kata kunci. Proses executable program bahasa C lebih cepat ya. Ini keunggulan dari bahasa C. Nah, maka kita harus tahu ya. Ada juga dukungan pustaka yang banyak, ini maksudnya library ya. Ketika kita butuh program apa, jadi tinggal manggil. C adalah bahasa yang terstruktur. Bahasa C termasuk bahasa tingkat menengah ya. Kenapa banyak digunakan? Karena termasuk bahasa tingkat menengah, jadi tidak terlalu sulit ya untuk mengelola, jadi bisa dipelajari dengan baik. Kekurangannya bahasa C, banyaknya operator serta fleksibilitas penulisan program kadang-kadang membingungkan pemakai. Dan bagi pemula pada umumnya akan kesulitan menggunakan pointer. Ya, ini karena memang bahasa C yang ditekankan ini simple, jadi untuk penggunaan pointernya agak begitu kurang pas ya untuk yang sesi export ya, gitu. Ya, ini untuk aplikasinya. Ini aplikasi di komputer ya, Turboc. Kalau di HP kita menggunakan CPP Droid saja. Ya, ada menu-menu. Nah, penulisan program bahasa C yang terpenting yaitu memiliki 3 pokok ini ya. Yang pertama, include stdio. Selain stdio ada include count.io ya. Tergantung nanti pustaka apa yang mau digunakan, tinggal panggil. Oke. Kemudian void main fungsi ya. Jangan lupa untuk strukturnya ya, ini harus lengkap ya, tidak boleh tidak lengkap. Misal kita hilangi kurung ini, maka dia akan error. Atau kita hilangi titik koma ini ya, program akan error juga ya. Jadi 3 pokok itu ada library, ada fungsi, ada program. Ya, ini program untuk menampilkan printf bahasa C. Jadi nanti akan tampil bahasa C di layar kalian. Oke, kemudian dalam struktur bahasanya ya, struktur dasar bahasa C, yaitu pertama kita harus tahu soal tipe data ya. Tipe data ini kita harus tahu. Tipe data itu apa, Pak? Tipe data itu bagian dari program yang paling penting karena tipe data mempengaruhi
step instruksi yang akan dilaksanakan oleh komputer. Misalnya ini biasanya digunakan dalam angka-angka, data-data. Jadi kita mempunyai data dan akan diolah oleh komputer menggunakan pemrograman. Oke. Jadi karena tipe data itu penting, ya ini wajib kita ketahui. Dalam bahasa C terdapat 5 tipe data dasar, ya. Ini harus diingat-ingat. Ya, tipe data 1 char, 1 int, integer, ya. 3 float, 4 double, dan 5 void, ini atau fungsi. Oke, ukurannya itu char 1 byte, ya. Integer 2 byte, float 4 byte, double 8 byte, dan void 0, ya. Ini bisa digunakan untuk fungsi void main yang tadi seperti contoh. Untuk jangkauannya atau intervalnya itu char min 128 sampai dengan 127. Formatnya %C. Ini nanti kita akan gunakan ketika kita mau manggil datanya, ya. Jadi instruksinya %C. Kegunaannya untuk karakter atau string. Kalau kita punya data angka tapi kita gunakan variabel data char, maka dia tidak akan fungsi, gitu ya. Kemudian integer untuk bilangan bulat, ya, formatnya %i atau %d. Float itu bilangan pecahan, dan double pecahan presisi ganda, ya. Untuk void tidak bertipe, ya. Contohnya seperti ini, ya. Ada sebuah program menampilkan data, ya. Ya, pertama kita include stdio, kemudian count.io, void main, ya. Ada integer x, float y, char y, double w, dan clr scr, artinya clear screen, ya. Ini untuk menghapus layar. Kita tinggal masukkan datanya. X sama dengan 10, ya. Integer itu bilangan bulat 10, betul, ya. Variabel X diisi dengan 10, Y float atau dengan koma, ya, bilangan yang berkoma, betul, ya. Variabel diisi dengan 9,45. Z, char Z, ya. Char itu untuk karakter, jadi Z sama dengan itu C, betul, ya. Variabel Y diisi dengan karakter C, dan W itu sama dengan 3,45 E plus 20. Ini bilangan koma yang berpresisi ganda atau lebih, biasanya 0,00000, ya. 0,000 yang banyak sekali, gitu. Oke, maka akan tampil seperti ini, ya. Printf nilai dari X adalah, nilai X itu berapa? Dilihat dari sini. Kalau kita isi 10, maka ini akan tampil 10. %i, kemudian ini untuk /n untuk pindah garis bawah, kemudian X, ya. Jadi %i itu datanya dari variabel X 10. Nilai dari X adalah 10, ya. Nilai dari Y 9,5. Nilai dari Z itu C ini, ya. Dan W itu ini tipe datanya ini menampilkan isi variabel W. Oke, kemudian konstanta, ya. Konstanta ada /a, b, f, n, r, v, 0, t, t2, atau garis miring 2. Garis miring 2 ini untuk komentar, ya. Nanti silakan coba satu-satu aja biar tahu fungsinya masing-masing, ya. Ini kita belajar.
Ya, variabel tadi ya. Ada float y, ini variabel y ya, itu deklarasi variabel. Untuk umum pendeklarasian suatu variabel adalah tipe nama variabel ya, integer x, ini harus spasi ya, int spasi x atau int spasi data bilangan bulat gitu. Itu harus nyambung ya, atau underscore, jadi bisa. Ini contohnya ada cari huruf nim. Ini kalau kurung kotak ini namanya tipe data array ya, atau metrik, isinya banyak, isinya 10. Dalam variabel ini isinya 10 nilai, ada 10 nilai. Dan ada juga deklarasi konstanta ya, dalam bahasa C konstanta dideklarasikan menggunakan preprocessor atau pagar define ya. Contohnya ini define p, itu nilainya ini, nim itu nilainya ini ya, itu. Ini juga bisa tipe fungsi ya, deklarasi fungsi. Void tampil atau void main juga bisa tadi ya, luas lingkaran ya. Nanti misal kita membuat sebuah program untuk menghitung sebuah luas lingkaran ya, itu tinggal kita buat variabel baru atau fungsi baru, nanti tinggal masukkan rumusnya di fungsi tersebut. Untuk operator sama dengan seperti logika di matematika ya. Ada operator penugasan ya, nilai sama dengan 80, A sama dengan X dikali Y ya, sama. Operator aritmatika itu ada bintang untuk perkalian, kemudian garis miring pembagian, persen untuk sisa pembagian, plus pertambahan min pengurangan, sama. Ini sama ya. Contohnya adalah seperti ini ya, berikut 1 untuk memusatkan layar, kemudian kita beri stdio, kita tampilkan nilai dari 9 ditambah 4 adalah hasil dari ini datang keluar mencetak hasil 9 ditambah 4 yaitu 13 ya, tambah kurangi ya, sama ya, logika matematika sama seperti di matematika. Kemudian ada operator hubungan, ada kurang dari sama dengan, lebih dari, lebih besar sama dengan ya, sama dengan, dan tidak sama dengan. Operator logikanya ada dan, or, tidak. Kalau ini tidak ya, ini biasa digunakan untuk jika kondisi 1 dan kondisi 2, atau jika kondisi 1 atau kondisi 2, atau jika if tidak pada kondisi tersebut maka dia akan melakukan apa. Oke, itu anak-anak penjelasan untuk dasar dari bahasa C, struktur dasarnya ya. Itu dulu, nanti kita lanjutkan di praktek yang berikutnya ya. Kalau belum memahami bisa didiskusikan di kelas masing-masing ya. Nanti Pak Isa akan jawab. Oke, sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.